Ya, assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama saya Feni. Jadi di video kali ini karena hari ini adalah libur cuti bersama, jadi saya saya tidak tidak ada kerja atau libur. Jadi mumpung di rumah karena tidak ada kesibukan, jadi saya manfaatkan untuk bisnis. Nah, kali ini saya eh, membuat jualan kecil-kecilan, lebih tepatnya sih dessert dan insya Allah lah lumayan buat tambah-tambahan untuk kecukupan sehari-hari. Nah, kali ini saya membuat dessert namanya makaroni salad. Dan makaroni salad ini saya tahu cara pembuatnya itu karena ini dari dessert makanan dari Filipina. Dan saya juga baru nanti tahu saya juga tahu maksudnya saya tahu karena saya juga kebetulan mama ibu saya Indonesia Filipina. Kemudian dulu saya juga pernah sekolah di sana dari TK sampai kelas 3 SD. Jadi sudah tahu jadi sempat tahu sih sedikit tentang makanan-makanan mereka. Nah, kali ini saya langsung kasih tunjuk ya apa bahan-bahannya. Jadi saya di sini ada makaroni ya, ini makaroni pasta atau pasta makaroninya. Ini saya pakai 2 kilo. Nah, terus ada Nutrijel. Nah, ini Nutrijel. Saya pakai 2 warna. Ini yang warna hijau. Warna hijau. Terus ada mayonis. Karena saya pakai 2 kilo makaroninya, jadi mayonisnya saya pakai 2 kilo gitu. Terus ada kismis atau krenteng, sama ada nata de coco, tapi nata de coconya masih nyusul, masih lagi dibeli. Terus nantinya ada susu. Jadi 1 kilo makaroni salad dia mayonisnya 1 kilo, krentengnya terserah mau banyak, seserah semaunya. Kemudian ada nata de coco, minimal ada kan nata de coco ada yang besar, satu kayak gitu, satu apa sih namanya itu, pokoknya satu pak lah, 1 kilo lah. Nata de coconya 1 untuk 1 kilo makaroni. Kemudian susu harus 5 kaleng. Terus ada keju 1 batang, yang itu loh. Kejunya sih bisa terserah, keju craft atau keju apa aja. Terus sama susunya juga terserah, enak atau omelet atau apalah itu, ultra, Indomilk, yang penting warna putih. Terus ntar ya. Cari. Terus susu, yang penting warna putih, jangan sampai warna coklat gitu guys. Terus apalah, kalau biasanya sih kalau orang Filipina itu mereka pakai pepaya, apel, nangka sama nenas. Terus mereka rebus itu sih boleh pakai buah-buahan, kecuali kalau langsung dimakan hari itu guys. Hari ini misalnya aku buat hari ini, bukan hari ini, minimal untuk 2 hari lah, karena dia nggak boleh sampai lewat 3 hari, itu nanti basi, bau. Meskipun udah taruh di freezer guys, pasti dia akan basi. Terus setelah semua bahan sudah kalau saya jadi tidak pakai buah, karena ini kan namanya juga jualan ya, nggak mau ambil risiko. Kali aja nggak habis, boleh disimpan berapa hari untuk dijual, yang penting di freezer kan. Kalau nata de coco sama
nata de coco sama krenteng sama apa kan, kalau dia taruh di kulkas biar seminggu pun, asalkan di freezer, jangan di pendingin aja tapi di freezer untuk pengeras, pasti dia tidak akan bau, tidak akan rusak gitu guys. Jadi saya nggak pakai buah-buahan tuh ya. Setelah tercampur kemudian bahan ditaruh di satu wadah. Lebih dulu ditaruh makaroninya, kemudian Nutrijel, kemudian nata de coco jangan airnya dibuang, cukup nata de coconya saja. Kemudian susu, krenteng, sama mayonis. Kemudian dicampur, diaduk rata, tapi harus hati-hati, pelan-pelan biar makaroninya nggak hancur gitu. Kemudian setelah tercampur semuanya, taruh di cup-cup tadi yang aku lihat itu, cup-cup dicampur, ditaruh, kemudian ditaburkan kejunya, diparut guys, kemudian ditabur di atas makaroninya yang sudah jadi, kemudian ditutup. Biasanya sih karena aku jualan terus aku bawanya di dus ya, jadi aku pinggirannya aku hektar biar goyang, nggak gimana ya, nggak tumpah gitu guys. Jadi gitu guys. Kemudian aku jualnya sih kebetulan tadi ada yang sepulang. Kemudian tadi guys ada yang ada yang pesan tadi semalam, antar aja katanya di kapal. Jadi yang customer aku kebanyakannya orang-orang pekerja di kapal guys gitu. Jadi kalau biasanya sih kan mereka itu berangkatnya di lautan itu paling lama 1 minggu, jadi sebelum mereka berangkat, mereka itu pasti, kalau di sini namanya sih mereka itu muat es dulu, es batu guys, buat ditaruh di di kapal, buat apa namanya, untuk penampungan ikan gitu, biar ikannya nggak rusak sampai pulang gitu. Jadi saat mereka muat es itu kan panas banget, jadi mereka pesan gitu. Dan alhamdulillah kalau saat mereka pesan, saya jualan 40 cup. Dalam 1 cup itu kan 10.000, dan alhamdulillah 40 cup sampai 400.000 guys gitu, alhamdulillah. Terus kalau saat mereka udah turun, udah sampai, udah berlabuh, ada juga namanya kan, kalau di sini namanya babongkar. Nah, babongkar itu maksudnya memuat ikan dari kapal, ditaruh ke mikro ke mobil-mobil untuk dibawa ke perusahaan ikan gitu guys. Jadi itu kan mereka juga panas, jadi mereka pesan lagi gitu guys. Jadi langsung saya sama saudara saya langsung saya buat biar diantar. Jadi alhamdulillah untuk jualan ini mereka langsung sudah ada customer tetap gitu guys, meskipun 1 minggu 1 kali, tapi alhamdulillah ada lain kali itu 1 kapal guys, ada lain kali sampai 2-3 kapal gitu. Alhamdulillah namanya rezeki, tapi juga ada pasang surutnya juga, ada lain kali sampai ada yang kesisa lah, tapi alhamdulillah bisa dijual lagi, karena itu kan tidak akan mubazir, tidak akan langsung rusak gitu, karena dia kan boleh disimpan di dalam freezer gitu guys. Dan alhamdulillah lumayan lah, cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi karena sebentar lagi akan jualan, nanti bentar lagi saya akan mempak-pak jualannya dan akan antar ke kapal. Jadi kalau nanti sebentar saya akan kita akan ketemu lagi di tempat atau di kapal di pelabuhan. Nanti saya akan kasih, dan saya akan video lagi di sana
biar kalian bisa melihat bagaimana saya cara jualnya gitu guys. Ya, sampai ketemu di sana lagi guys.